Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Kali ini saya akan membahas sebuah isu lingkungan yang sangat penting dan mendesak, yaitu kasus penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Raja Ampat dikenal sebagai surga keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Namun sayangnya, aktivitas penambangan nikel baru-baru ini telah mengancam kelestariannya. Penambangan nikel di Raja Ampat mulai menjadi sorotan pada tahun 2025, ketika beberapa perusahaan tambang beroperasi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gak dan Manuran. Aktivitas ini menyebabkan pengrusakan lingkungan, yaitu kerusakan fisik pada hutan dan terumbu karang akibat pembukaan lahan dan pengerukan. Selain itu, pencemaran lingkungan juga terjadi karena limbah tambang yang mengalir ke perairan, mencemari ekosistem laut, dan mengancam kehidupan biota serta mata pencaharian masyarakat setempat. Sedimentasi dari limbah tambang menutupi terumbu karang, menghambat pertumbuhan, dan menyebabkan penurunan populasi ikan. Secara hukum, pemerintah mengambil langkah tegas dengan membekukan atau mencabut izin usaha pertambangan dari perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan. Tindakan administratif ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas yang merusak dan memberikan efek jera. Dari sisi perdata, masyarakat dan pemerintah berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi serta pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas perusahaan tersebut. Sementara itu, dari sisi pidana, apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan serius, perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif ini, diharapkan pelanggaran lingkungan dapat ditekan, pelaku bertanggung jawab, dan kelestarian lingkungan dapat terjaga secara berkelanjutan. Penyelesaian masalah lingkungan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan jika upaya di luar pengadilan gagal, di mana pencemar wajib bertanggung jawab atas kerusakan. Non-litigasi meliputi mediasi dan negosiasi yang lebih cepat dan efisien untuk mencapai kesepakatan bersama. Prinsip kehati-hatian dan pencegahan sangat penting, terutama di kawasan sensitif seperti Raja Ampat, untuk menghindari kerusakan sejak awal. Prinsip polluter pays mengharuskan pencemar menanggung biaya pemulihan dan kerugian akibat pencemaran. Di Raja Ampat, penyelesaian sengketa sebaiknya diupayakan melalui non-litigasi agar lebih efektif. Namun, litigasi tetap menjadi pilihan terakhir untuk menegakkan tanggung jawab pencemar dan menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat memegang peran krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, ikut mengawasi aktivitas tersebut, serta melaporkan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan apabila lingkungan mereka mengalami kerusakan. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui gerakan dan kampanye publik seperti #SaveRaja4, menjadi kekuatan penting dalam mendorong penegakan hukum dan perlindungan lingkungan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Dalam konteks kasus ini, asas-asas hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memegang peranan penting dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup. Asas tanggung jawab negara menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara menyeluruh demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Asas kelestarian dan keberlanjutan menuntut agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap lestari untuk masa depan. Selain itu, asas partisipatif mengajak masyarakat untuk aktif berperan serta dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan, sehingga proses perlindungan lingkungan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Asas polluter pays menegaskan bahwa pihak yang mencemari atau merusak lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan dan kerugian yang ditimbulkan, memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat luas. Usulan asas ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan penerapan asas tersebut diharapkan pembangunan dapat berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan, sehingga manfaat alam dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Dari kasus penambangan nikel di Raja Ampat, Pengingatan kita bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama agar keindahan dan keanekaragaman hayati Raja Ampat tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.
Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah kesadaran kita semua akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.